Wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa auha Allahu ila Musa alaihi salam, dan Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam. Ada wahyu Allah Subhanahu wa taala yang menjadi kitab suci, yaitu Arba'atul Kutub. Yang pertama, Munzilat ila Nabi Allah Dawud wa Zabur. Munzilat ila Nabi Allah Dawud wa Zabur, diturunkan kepada Nabi Dawud, itu Zabur. Munzilat ila Musa wa Taurat, kepada Nabi Musa Taurat. Juga Munzilat ila Isa, Injil. Nabi Musa Injil, dan Nabi Muhammad SAW. Selain kutub arba'ah ini, Allah juga menurunkan shahaif, lembaran-lembaran. Lembaran dari itu ada suhuf Ibrahim, inna fi dzalika Tuturah hayat dunia al-akhiratu khair wa abqa, inna fi dzalika fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ada kepada Nabi Ibrahim dan kepada Nabi Musa. Itu lembaran-lembaran. Ada juga wahyu Allah yang diberikan kepada anbiya, itu juga berupa hadits qudsi. Berupa hadits qudsi itu menggolila Subhanahu wa taala, itu yang diturunkan kepada Sayyidina Muhammad dan juga nabi-nabi yang lainnya. Hadits qudsi itu adalah qaulullah ta'ala ghairul Quran. Ma'nahu min Allah wa lafdhu min Nabi. Firman Allah dari Al-Quran, selain Quran, maknanya dari Allah, lafadznya dari Nabi. Ada Quran, lafdhu ma'nahu min Allah. Ada Al-Quran, lafaz dan maknanya dari Allah. Bedanya apa antara Al-Quran dan hadits qudsi? Juga suhuf yang lainnya. Al-Quran yuta'abbad fi qira'ati kulli harfin minhu asyru hasanat. Quran itu kita baca, paham nggak paham, kita buat mirip per huruf 10 pahala minimal. Ada hadits qudsi, ayo ta'abbad fi qira'ati. Nanti baca hadits qudsi nggak ada per huruf akan dapat 10 hasanat, nggak ada. Kemudian Al-Quran yusra'u qira'atuhu fi shalah. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mandub. Disyariatkan, diwajibkan untuk dibaca di sholat. Bisa wajib seperti suratul Fatihah, bisa sunnah seperti surah Al-Fatihah. Hadits qudsi kalau dibaca di sholat tak ada awalnya. Hadits qudsi idza qultu sholat batal sholat, batal sholatnya. Kemudian Al-Quran makna wa lafdhu min Allah, lafaz dan maknanya dari Allah. Ada hadits qudsi makna min Allah wa lafdhu min Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lafaznya dari Allah dan lafaznya dari Nabi, maknanya dari Allah. Al-Quran yahrumu qira'atuhu 'ala al-junub wal haid. Al-Nufasa. Qira'ahnya membaca Quran haram bagi orang junub, bagi orang perempuan yang haid atau nifas. Kalau hadits qudsi, amal hadits qudsi yajuz qira'atuhu hatta lil junub. Boleh dibaca walaupun pada orang junub. Mushaf Al-Quran yahrumu mashu 'ala al-muhdits.
untuk Al-Quran mushafnya dipegang haram bagi orang berhadap, tapi orang junub gak apa-apa. Walau ala ghairi wudu juz masuk. Begitu juga suhuf dan lain-lainnya. Cuma kita harus mempelajari itu semuanya karena itu adalah bagian daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, ya bin Imran. Wahid bin Imran, Nabi Musa bin Imran. Siti Maryam juga binti Imran, tapi Imrannya lain. Ya, Imrannya lain karena Siti Maryam ibunya Nabi Isa. Nabi Musa lebih awal. Ya bin Imran, kun yaqdanan wartad bi nafsika ikhwanan. Fa kullu khadinin wa sahib la yuwaziruka ay la yu'awinuka ala masarrati fa huwa laka aduwwun. Musa, jadilah orang yang sadar dan jadikan selalu kamu itu mempunyai untuk diri kamu teman-teman, saudara-saudara, ikhwan, saudara-saudara. Tapi saudara ini dengan baik-baik diterangkan, maka semua siapapun yang dekat dengan kamu, teman kamu, yang tidak membantu kamu untuk yang aku senangi, yang aku ridhoi, maka pada hakikatnya dia adalah musuh bagi kamu. Ya. Pertama, kita diingatkan di sini sadar, ma'aman hawalaik. Kamu harus sadar dengan apa yang di sekitarnya kamu. Bukan semua orang ini adalah manfaat untuk kamu. Karena itu cari ikhwan, saudara-saudara. Saudara di sini bukan yang menguntungkan masalah materi, kedudukan, tapi saudara ini adalah yang membantu kita untuk mendapatkan ridha Allah, yang membuat Allah senang cinta kepada kita. Ini sedikit sekali dari jumlah sekian banyak orang yang ada ini. Laqad azza fi hadha zamani muwafiqun yu'inuka fi majdin wa yanhaka 'an sufli. Idza qulta khairan qala labbaika muslihan wa in qulta syarran qala adlika au taqli. Sedikit sekali di zaman sekarang ini orang yang mau membantu kita. Dia yang membantu kita dalam perbuatan yang mulia dan mencegah kita daripada perbuatan yang hina. Buktinya, kalau kamu ajak orang berbuat baik, sulit orang akan menyambut dengan lembek, siap, kami mendukung. Ngajak sholat berjamaah, ngajak kita pengajian, sulit. Untuk mau bergabung, siap untuk bergabung. Kalau ngajak kejelekan, sulit cari orang yang menyatakan, kamu jangan ngajak aku berbuat baik. Ya kamu jauh dari aku atau aku jauh dari kamu. Kita harus berpisah kalau memang inti mengajak aku lupa kepada Allah. Yang ada kecocokan itu bukan karena agama, tapi hawa nafsu. Sehingga kadang-kadang kita ini lebih cocok orang yang bergabung untuk lupa kepada Allah, bukan untuk mengingatkan kita kepada Allah. Bergabung untuk kita membuang waktu, bukan untuk membahas ilmu. Sedikit sekali orang disebut musahid. Ketika kita mendapatkan orang yang jadi ikhwan, yang betul-betul jadi saudara, yang membantu kita untuk mendapatkan ridha Allah, ini jangan dilepas nih. Aziz, ini sangat sulit untuk kita dapatkan. Sangat sulit. Kalau nggak dapat, al-wahdatu khairu min al-jalis. Ya,
Kumpul dengan orang baik, jadi seseorang khairun minal wahdah. Kumpul dengan orang baik itu lebih baik daripada hidup sendiri. Tapi hidup sendiri itu lebih baik dari selamat daripada bergabung dengan orang yang tidak baik sudah. Di akhir zaman ini kurangi banyak bergabung dengan orang. Jadikan kitab ini teman kamu setiap saatnya. Quran, zikirnya kamu, teman kamu setiap saatnya. Kenapa? Hampir semua majlis yang kita bergabung bukan untuk zikir kepada Allah. Ya, imah cari popularitas. Ya, yang dibahas bukan ilmu. Ya, untuk hanya kesenangan nafsu. Ya, kadang-kadang untuk maksiat kepada Allah dan untuk ghaflah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Musa, malaka walidadil zalimin walaysa laka bidar akhrij anha hammak wa farikha biqalbik wa bisaddahi. Wahai Musa, apa sih diri kamu itu menilai di tempatnya orang yang zalim ini? Yang berkuasa orang zalim, yang punya duit orang yang zalim, yang menjadi bos orang yang zalim. Apa nilainya? Yang gak penting apa tuh tempatnya orang yang zalim di dunia maksudnya. Ini bukan tempat kamu. Ini gak layak untuk kamu, wahai Musa. Karena itu akhrij anha hamman wa farikha biqalbik. Tinggalkan semua semangat kamu untuk kemakmuran tempat orang yang zalim ini. Keluarkan dari hati kamu. Jangan sampai ada tersisa sedikit pun cinta terhadap dunia ini. Karena dunia ini bisa tempat yang sangat jelek. Coba, yang terhormat ada di sini, yang diidolakan di sini siapa? Yang ngaji atau yang nyanyi? Sedikit yang mengidolakan ngaji. Artis orang istiqomah, sedikit yang berartis. Yang terhormat di sini orang yang zalim. Di dunia ini, yang terhormat di dunia ini adalah orang-orang yang berkuasa dengan segala cara otoriter. Karena itu, Musa, jangan dicintai, keluarkan dari kamu di dunia. Gak usah kamu berdesak-desakan, gak usah kamu berebut dengan dunia ini. Ini bukan tempat yang layak untuk kamu. Dan jangan punya himmah semangat sedikitpun untuk dunia. Man ja'al man asbaha wa hammuhu dunya ja'alallahu al-faqra baina ainai musyaddatallahu sya'lah. Orang yang pagi hari pikirannya dunia, yang ada di pandangan matanya takut jadi fakir, bangkrut fakir, sehingga jadi orang bakhil. Mau sedekah mikir, mau bantu mikir, mengeluarkan duit bermanfaat mikir. Kemudian syahdat Allah subhanahu, antara keluarga bentrok, antara saudara musuhan, antara tetangga gak nyapa. Semuanya karena dunia ini. Semuanya karena dunia. Nah, ada juga riwayat man asbaha wa hamud dunya faqimatuhu mithlul ladzi yakhruju min bawah. Siapa orang pagi hari kok pikirannya langsung dunia,
Kasihan. Maka nilai orang itu seperti yang keluar dari perutnya. Tahu yang di perut itu najis kan? Asalnya apa? Makanan yang nikmat. Makanan yang nikmat. Ada roti, ada sate, ada keju. Nggak lama jadi apa? Jadi kotoran yang najis. Begitulah orang kalau semangatnya hanya dunia. Mungkin dia akan maju, tapi pada akhirnya dia akan dikenang tentang ketolimannya, tentang kenalimannya. Alhamdulillah tidak. Karena itu awas hati-hati. Akhirnya kami lebih keluarkan dari kamu di dunia. Keluarkan dari kamu di dunia. Lu terus kita tak boleh kerja dari kamu di dunia. Kerja jangan ke dunia. Saya mau tanya, kalau ada orang buka tokonya mencari rezeki, kalau lebih daripada kebutuhannya, dia bantu anak yatim, apa kerjaan dunia? Itu berapa soal itu ibadah itu. Kalau dia punya rezeki lebih, dia bantu itu janda-janda yang punya anak-anak yang banyak itu. Orang-orang lemah dia bantu, orang-orang yang sakit dia santuni. Apa kerjaan dunia? Itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang enggak benar hanya nombor-nombor. Mati tak punya apa. Itu yang enggak benar. Insyaallah. Tapi sadari tempat yang paling jelek itu dunia. Illa li'amilin amila fil khair fanitadillahi. Kecuali untuk orang yang berbuat baik di atas dunia ini akan jadi tempat yang bagus. Jadi dunia ini ibarat tempat, saudara. Kalau penghuninya menggunakan untuk sholat, tempatnya bagus. Kalau penghuninya di situ menggunakan untuk maksiat, berarti tempat jelek. Ini dunia bisa dimiliki oleh orang yang baik, juga dimiliki oleh orang yang tidak baik. Ketika dunia dimiliki orang yang baik, akan menjadi amal yang baik. Ini yang katakan nikmal mu'adus soleh lirajulis soleh. Tapi ketika dimiliki orang yang tidak bagus, maka dunia ini akan digunakan untuk yang tidak baik. Maka disinilah terjadi celaka yang sangat besar. Ya Musa, ini mursidun. Atau mursidun juga boleh. Mursidun di dhalim. Inna rabbaka labil mirsad. Aku ini selalu kontrol orang yang dhalim ini. Tapi bukan tak lupakan. Allah ghafir amma ya'malu dhalimun. Kadang-kadang orang dhalim kok semakin kuat berkuasa, kok semakin kaya, kok semakin sehat. Padahal orang dhalim kok semakin kuat pengaruhnya. Kata Allah, aku ini terus mengontrol orang yang dhalim ini. Hatta akhudha minhu, sampai aku menurunkan adab kepada dia. Baru aku adab dia. Hatta akhudha minhu, sehingga aku menyiksa dia 5 dhalamu, kepada orang yang dia dhaliminya. Dan jangan Allah menunda, tidak langsung menghadap orang zalim. Tapi satu saat orang yang dizalimi akan dihibur oleh Allah bagaimana nasib orang yang zalim kepada dia tadi. Aku selalu meneropong itu orang zalim. Tapi satu saat aku akan siksa dia untuk membalas orang-orang yang zalim kepada dia. Biasanya kalau sudah pada puncaknya jatuh sudah orang yang zalim. Fir'aun misalnya. Fir'aun itu berkuasa 400 tahun lebih, saudara. Dari keturunan Fir'aun itu ratusan tahun. Dan Fir'aun itu tidak pernah selama 400 tahun itu sakit sedikit pun. Pusing enggak?
mules nggak pernah, sakit gigi nggak pernah. Semua yang dilakukan sama yang diarahkan sama Fir'aun jadi. Semua perintahnya jadi. Dan Fir'aun itu apa ya? Dikasih istidrat oleh Allah, bukan kalau sakti. Pernah sungai Nil itu kering. Semua petani-petani datang kepada Fir'aun, Tuhan, sungai Nil kering, lahan kami tidak bisa ditanam, sawah kami tidak ditanam. Maka panggil, ya ma rabbuka yunadi fata'al. Jadi air, Tuhanmu panggil kepada kamu, datang kemari, banjir sungai ini. Disumpah dulu sampai Fir'aun berpuasa dalam segala hal, lalu jatuh. Datanglah Nabi Musa bawa mukjizat. Jadi Fir'aun ada yang berkhasrat isi istidraj lagi. La yataghawwatu wa la yabu illa fi 40 marrah. Fi 40 yawm marrah. Tidak kencing, tidak berak 40 hari cuma sekali. Yakul masya, yasrat masya. Dari kita rububiyah. Karena itu mengaku sebagai itu Tuhan. Manja sama Allah. Taji Musa Harun. Ma'atani asal yang keribu hayatan kabira, sampai akhirnya membawa mukjizat tongkat menjadi ular yang besar. Fakhafa Fir'aun minha fan'akasal amr yataghawwatu wa yabulu fi yawmin 40 marrah. Berubah itu Fir'aun kaget karena yang dilihat itu ular yang dibawa oleh Nabi Musa itu bukan segede tongkat itu, bukan, tapi gedenya itu segede pintu gerbang Fir'aun. Dan ular itu kalau kecil kesit, tapi kalau besar lambat. Tapi ini enggak, kesitnya seperti ular kecil, gedenya segede pintu gerbang Fir'aun. Ingin melahap Fir'aun. Kaget itu Fir'aun, mencret-mencret sehari 40 kali. Akhirnya mati dalam keadaan hina, saudara, ditenggelamkan oleh Allah. Sebelumnya Namrud juga begitu, Namrud juga iddia rububiyah, Namrud zalim luar biasa, maunya sendiri sudah. Akhirnya dimatikan oleh Allah dengan sangat hina, dengan seekor nyamuk masuk ke rongga hidungnya, masuk ke mukhnya, hidup berhari-hari, berbulan-bulan. Jadi kalau sudah kesakitan itu kalau ditutup agak enak, sehingga kalau sakit orang sudah memilih dia. Ada yang bawa kayu pukul, bercucuran darah, dia lega, enak. Sampai akhirnya begitu banyak mukul pecah kepalanya, tapi ingat. Karena itu tidak perlu takut dengan orang yang zalim, tetap istiqomah kepada Allah. Tetap istiqomah kepada Allah. Allah bukan lupa dengan perbuatan orang yang zalim. Tapi itu innama numli lahum liyazdadu inna Allah la yumli lidh-dhalim hatta idza akhadahu lam yuflithu. Allah itu kadang-kadang memanjakan orang zalim, tapi ketika Allah sudah mulai menyiksa, enggak ada yang disisakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang disisakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hancurkan semuanya, enggak ada yang disisakan. Mana sisanya Fir'aun? Mana sisanya Namrud?
Mana nggak ada. Semua hanya cerita kezaliman semuanya. Semua adalah cerita kezaliman. Di Indonesia juga banyak bagaimana itu Belanda, bagaimana itu Jepang, bagaimana itu PKI, bagaimana habis semuanya sudah habis semuanya. Karena itu tetap istiqomah. Nah, ketika tampil orang yang zalim, tidak usah bingung, tetap istiqomah. Karena sesungguhnya orang-orang yang istiqomah itu akan dibantu Allah. Ada orang zalim itu masih dimanja, satu saat akan datang saatnya dia akan dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Musa, idza ra'aita al-ghina mukbilan faqul tanqul rajulaka qubatuh. Wa idza ra'aita al-faqra mukbilan faqul marhaban bi syi'aris salihin. Wahai Musa, jika kamu dari itu melihat kok kekayaan itu datang kepada kamu, lancar hati. Bertubi-tubi kekayaan kok datang mikir ini jangan-jangan dosa yang didahulukan di dunia sebelum akhirat. Lihat baik-baik, ketika kamu maksiat kepada Allah, kok lancar urusan kamu, kok sehat badan kamu, kok semakin kamu lebih ada derajatnya. Awas, hati-hati, itu bukan ada Allah tidak kepada kamu. Kamu dimanja sama Allah untuk satu saat disiksa Allah habis. Harta anaknya kamu malu jadi anaknya kamu. Harta anak cucunya kamu malu jadi kamu. Awas hati-hati. Narkoba, sehat, narkoba. Satu saat kalau dia dosis Nabi, anaknya kamu malu jadinya kamu. Hatta jadi ustaz malu anaknya. Kenapa abahnya mati karena dosis? Awas hati-hati. Jadi kadang-kadang kamu dikasih selamat bukan karena tanda Allah cinta kepada kamu, tapi itu adalah sebagai bakal masa depan kamu akan menjadi orang yang hancur. Gak ada disisakan, gak ada sedikit pun yang menceritakan kepada kamu ini. Jika kelihatan dunia ini kok bertubi-tubi kepada kamu, maka sadarlah, khawatirlah kamu, ini dosa yang didahulukan oleh Allah di dunia sebelum akhirat. Tapi ketika kamu kok kefakiran datang kepada kamu, jangan putus asa, jangan merasa bahwa kamu itu tidak direken sama Tuhan. Tapi ingat, ya Allah, Nabi Muhammad, ya, nasibnya urusan dunia kok lebih fakir. Siti Fatimah juga begitu. Banyak orang-orang soleh yang lebih tidak punya. Mus'ab bin Umair mati itu tidak punya apa-apa, cuma satu selimut. Kalau ditaruh di kepalanya kelihatan kakinya, kalau ditaruh kakinya kelihatan kepalanya. Kalau tadi ditaruh di kepalanya, kakinya dikasih rumput. Ilkhir. Begitu luar biasa. Marhaban bi syai'in. Kalau sudah kelihatan begitu, kamu harus gedikan hati kamu. Selamat datang, wahai tanda orang-orang yang soleh. Allah itu cemburu, kan? Kalau ada hambanya yang soleh nggak dikasih dunia itu cemburu. Kenapa? Takut nanti kalau dikasih dunia lebih perhatian hartanya daripada Tuhannya. Karena tuh nggak punya mobil bagus, nggak punya rumah bagus, nggak punya apa-apa, hidup sederhana, tapi dia menikmati, selalu ingat kepada Tuhannya. Nah, disinilah kita harus bisa bersangka baik, ya. Kita kadang-kadang kefakiran itu menjadi satu hantu. Kekayaan itu adalah malaikat. Padahal kekayaan itu bisa jadi hantu. Kefakiran itu bisa jadi malaikat. Buktinya bagaimana orang-orang soleh Allah jadikan mereka fuqara. Nah, innahu lam yuha ilayya an ijma'il mal wa kun minal wa kun minat tajirin walakin sabbih bihamdi rabbika wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sesungguhnya tidak pernah diwahyukan kepada aku wahai Muhammad
kumpulkan harta, jadilah orang yang kaya, tapi tasbihlah kepada Allah, selalu puji Allah yang Maha. Beribadahlah sampai datang keyakinan itu al-maut kepada kamu Muhammad. Itulah yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya punya teman itu. Sebenarnya teman saya itu selalu memandang rendah dengan saya umpamanya begitu. Bahkan jangan dekat-dekat, ya jelas soalnya. Saya ulang. Saya punya teman Bib. Di mana teman saya ini selalu memandang rendah dengan saya Bib. Memandang rendah, enggak ada artinya kata begitu Bib ya. Memandang saya enggak ada artinya Bib. Kemudian saya nasihati dengan baik-baik, kemudian dia mengatakan begitu Bib. Soal begitu Bib. Andai kan enggak beri nasihat, dia malah menginjak-injak saya Bib. Nah, jalan keluar yang terbaik untuk teman saya ini bagaimana Bib? Ini pertama Bib. Yang kedua di dalam Al-Quran akan sampaikan qad alhamdulillah ladzina hum fi sholatin begitu ya. Qad alhamdulillah fi sholat alladzina fi sholati khashi'un ya. Berarti sholat khusyuk itu adalah parameternya sholat gitu ya. Parameternya sholat, barometernya sholat gitu ya. Khusyuk itu adalah parameternya sholat gitu. Mengapa sekarang gitu ya? Ada orang dipandang bagus, sholatnya bagus, bahkan banyak orang mengatakan bagus, tetapi di sisi lain kadang-kadang manusia kadang-kadang gitu juga berbuat yang nggak baik juga gitu. Apakah benar nggak baik ini karena ibadah daripada sholat yang dikerjakan atau bagaimana Bib? Nah, ini mau penjelasannya Bib. Ya, ruginya kalau dibahas soalnya, enak kan soalnya daripada soal fasik. Kan enak. Sok alim, sok soleh, alhamdulillah, daripada sok maksiat, sok gak soleh, sok preman misalnya. Nggak usah terpengaruh dengan ucapan gitu. Anak muda misalnya dia tadi itu ada di ibadah petuai, petuai daripada orang tua mengenong. Saya kira nggak ada masalah gitu. Ya. Pura-pura jadi orang soleh, pura-pura jadi orang soleh lebih bagus daripada pura-pura jadi orang kafir, pura-pura jadi orang fasik. Nah ada masalah itu nggak perlu persetujuan sama orang atau dukungan orang. Jadi tetap saya sampaikan soal tidak apa, ya saya merasa kalau soalnya dia bersyukur, alhamdulillah. Mudah-mudahan sebentar lagi soknya ada dari alim bernama. Sok soleh apa? Nanti soknya hilang jadi soleh apa? Ya nggak boleh sok kurus, sok kaya. Itu fakirul mukhtar itu. Itu fakirul mukhtar. Orang nggak punya apa-apa karena bilang kaya. Akhirnya maksakan diri utang mobil. Padahal sepeda motornya belum lunas. Soalnya, nah ini sok kaya ini. Nah, ini tidak boleh. Ini orang fakir sok kaya. Itu tidak benar. Itu bisa Allah. Nah itu demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua khusyuk dalam sholat. Kok ada orang sholat yang bagus, kok masih maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi khusyuk itu bukan bacaan saja. Khusyuk itu penampilan zahir yang memang dari hati yang khusyuk. Jadi begini, tempatnya khusyuk itu dari hati itu akan membentuk anggota badan ini bisa bagus soalnya. Itu Nabi SAW memarah Rajul yusolli wa ya'bad lihiyatu Lalu khusya'a ada Lalu khusya'a jawariru Lalu khusya'a ada Lalu khusya'a jawariru. Itu Nabi pernah melihat ada sholat kok dia mainan jenggot. Ya kalau sekarang lihat jam sholat enggak cincin, kalau dulu lihat HP. Kata Nabi
Kalau seandainya hatinya orang ini khusyuk, anggota badannya khusyuk. Kenapa? Karena amal jawari itu tata asal minal qalb. Amal jawari ini semuanya itu hasilnya dari hati. Hati itu bilang kullu ina'in bima fihi yatarashah. Kalau kita punya wadah bocor, keluar isinya itu sesuai, keluar dari wadah dari itu sesuai dengan isinya wadah itu. Kalau isinya wadah itu susu, bocor keluarnya apa? Susu. Kalau isinya air, keluarnya apa? Air. Kalau isinya baik, keluarnya akan baik. Begitu juga hati kita ini kalau khusyuk, anggota badan kita khusyuk. Kenapa? Karena bocornya itu anggota kita, mata kita khusyuk, mulut kita khusyuk, tangan kita khusyuk, anggota kita khusyuk. Tapi kalau misalnya ini walaupun suaranya begini, hati saya khusyuk, golong. Kalau ini sama dengan orang wadahnya isinya kencing, keluarnya susu, tidak masuk akal. Ini tidak masuk akal. Ini semuanya yang gerakan kita, ucapan kita ini semuanya dari hati. Ya, semuanya dari hati. Ya, sederhana ini. Mau bertanya tentang bagaimana Ustaz tentang apabila Al-Quran itu dibuat saksi ketika seorang pejabat atau seorang presiden itu dijadikan pejabat atau sumpah jabatan. Sedangkan kita tahu bahwa Al-Quran adalah kitab yang suci, yang sangat mulia, dan hukum yang di dalam Al-Quran itu adalah dari Allah SWT. Sementara negara atau satu wilayah itu tidak menggunakan hukumnya Allah. Dan apakah ini ada syariat dari Rasulullah untuk sumpah yang digunakan dengan Al-Quran, tetapi hukum-hukum negara tersebut tidak menggunakan hukumnya Allah? Kemudian pertanyaan lain yaitu bagaimana tentang wakaf makbar atau kuburan itu apabila orang sekitar itu membangun rumah di dalam wakaf kuburan itu hukumnya, dan bagaimana tanggung jawab seorang kelompok yang masih wakaf kuburan tetapi tidak lagi rumahnya oleh orang yang tidak punya hak sesuai dengan Pertanyaan pertama tadi itu bagaimana kalau sumpah ini kok pakai Quran? Memang ajaran kok pakai Quran. Sumpah itu tidak pakai ajaran. Sumpah itu ya dengan wallahi, tallahi, atau billahi. Ya, itu sumpah. Boleh juga dengan sifat. Ya, Ar-Rahmani misalnya itu juga ada sumpah. Waladzi nafsi biyadihi, yang jiwaku ada di tangannya, itu juga sumpah. Sumpah tidak perlu ada Al-Quran, cuma mungkin di sini dibuat lambang. Dibuat lambang. Ya kalau memang sifatnya itu adalah memuliakan Al-Quran, monggo. Tapi kalau itu menjadi satu mainan-mainan, karena Quran bukan untuk dibuat mainan. Orang itu mukmin itu memandang Al-Quran itu adalah keramat. Al-Quran tadi itu betul-betul harus dimuliakan. Menghinakan Al-Quran bisa murka. Menghinakan Al-Quran bisa murka. Apalagi sumpah dengan Al-Quran, awas hati-hati. Kalau tidak melaksanakan isi Al-Quran, lupa Al-Quran, Al-Quran yang nanti. Itu segi positifnya bisa dikatakan wah ini untuk menyanjung Al-Quran sebagai seorang muslim. Tapi segi negatifnya, wah jangan-jangan dibuat main-mainan aja, hanya sekedar untuk acara aja,
pendidikan ada di situ, tapi sudah diatur yang haram, pelanggaran, korupsi dan lain-lainnya, itu yang jadi bermasalah. Ya, sama dengan misalnya gambar Ka'bah, akhirnya, tapi akhirnya gambar Ka'bah ada di WC, ada di ada di sampah, ada itu tepat. Kalau ini gambar Ka'bah untuk dimuliakan ada masalah, tapi kalau gambar Ka'bah untuk dihinakan itu jangan dong. Apalagi jadi olo-oloan gitu, jangan. Nah, karena itu harus dipikir baik-baik. Tulisan juga begitu, Allah Muhammad misalnya. Kata-kata Muhammad dibuat kaos untuk olahraga. Kemudian orang itu kencing, ada Muhammad. Jangan dong, ada apa itu semuanya. Itu harus dimuliakan, itu namanya. Taruh di tempat yang layak. Atasi tulisan, jangan atasi tulisan. Nabi itu muliakan tulisan. Nabi SAW tidak ada khalaq wabok akhwatan. Nabi itu kalau mau masuk istri, itu dicopot cincinnya. Kenapa di cincin Nabi itu tulis Muhammad Rasulullah? Menghambur nama Allah, Rasul dan Muhammad. Karena itu harus kita muliakan. Kalau sudah kita tidak muliakan yang remeh, nah kita tidak bisa muliakan yang lebih daripada itu nantinya. Sehingga menceritakan seorang itu jalan melihat nama Allah berserakan ada di bawah, diambil, cuci, kesini alami, taruh di atas. Kemudian kelelahan tidur, mimpi di situ. Tayyib dari dunia, tayyib itu di dunia akhirat. Kamu telah mengharumkan aku di dunia, saya harumkan nama kamu dunia sampai akhirat. Bangun tidur jadi wali besar ya. Jangan ada harus hati-hati. Terus yang berikutnya wakaf. Jadi wakaf itu tergantung wakifnya. Ini wakaf kuburan, ya kuburan. Tapi di situ dibangun rumah. Nah, dibangun rumah itu apa ini? Tidak boleh dibangun apapun. Kuburannya dibangun tidak boleh. Kecuali kuburan orang-orang tertentu yang berkahnya. Tidak boleh bangun kuburan yang ada diwakafkan itu. Kenapa setelah hancur bisa dibangun kuburan yang lainnya? Nah, nggak semua orang itu ya tadi Zambalan, nggak semua yang dikincing itu hanya kuburan orang-orang khusus. Nah, kita semuanya dibangun semuanya. Bukan itu cara ibadah. Kasihan ini. Kasihan ini. Kemudian kecuali kalau kuburan khusus. Jadi nanti jangan salah ya. Waktu itu kok ada rubah. Itu mereka beli tanah kuburan, bukan wakaf, mereka tanah milik itu. Yang diubah itu tanah milik. Bukan Habsyi, berada itu milik. Akhirnya dibuat untuk kuburan warga. Rubahnya Idrus itu nggak sampai situ Zambar itu, nggak sampai situ Zambar. Jadi itu milik. Karena itu mereka punya hak, kalau sudah milik mau dia ubah, mau dia apa itu tidak ada masalah. Itu tidak ada masalah. Dan kita mau tidur itu tapi kita wakaf nggak boleh. Nggak boleh kita wakaf, nggak boleh. Apalagi bangun rumah. Kecuali wakilnya menyatakan ini kan bangun rumah untuk menjaga makam, untuk memakmurkan makam, ada masalah. Atau misalnya yang belum dipakai dibangunkan dari situ tempat untuk menjaga, tidak ada masalah kalau itu dibutuhkan. Cuma tidak permanen, artinya satu saat bisa dibongkar untuk hiburan, untuk kuburan. Nah, cuma permasalahannya tetangga sama kuburan tetap maksiat itu yang repot iso.
Seharusnya tetangga dengan kuburan ini jadi orang paling sadar satunya. Karena kuburan itu kalau masih ada dia, awas tuh, kamu sebentar lagi bertempat di tempat aku. Kok masih lupa? Allah gitu. Nah, cukup ya. Ya kan, itu yang sholat ada di sana. Itu jangan melebihi daripada pintu ini ya. Kalau enggak itu boleh ada di jendela itu ada masalah, tapi di apa namanya digeser itu salonnya itu sekiranya ada istiqlal bisa masuk. Kalau enggak di pintu ini. Nah untuk yang ada di luar itu bisa dibeber sebetulnya. Bisa dibeber ada di luar, tapi ngikuti pintu yang ada di sana sekiranya bisa melihat gerakan makmum yang ada di dalam di pelataran itu ya, di teras itu. Jadi supaya sah sholatnya ya. Kalau bingung tuh kadang-kadang maju, kadang-kadang mundur, kadang-kadang depan gitu. Jadi luruskan dengan pintu itu, ya, luruskan dengan pintu. Softnya itu dibuat sekiranya lurus, pintu itu mundur kira-kira sedikit itu sekiranya bisa lurus. Nanti ke belakang sini, nanti kalau memang kurang di luar bisa dibeber. Di luar itu bisa dibeber. Karena kalau sholatnya melebihi pintu, itu untuk sampai kepada imam harus disbiror. Jadi disbiror ini nggak sah kecuali di masjid. Alhamdulillah, insyaallah ibadahnya benar ya. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli يا مجمل لا تحمل فإن عادتك الجمال جمل الدنيا والأخرى فلها تعبر سهلا يا مجمل لا تحمل فإن عادتك الجمال جمل الدنيا بالجلالة والنبي محي الضلالة وبأصحابه وعلى عترته نعم السلالة يا مجمل لا تحمل فإن عادتك الجمال جميل الدنيا والأخرى خلها تعبر
والبلد هذا بلدكم وهو لا يخفى عليكم أصلحوا حطوا نظركم وابعدوا أهل الرذلا يا مجمل لا تحمل فلا عادتك الجمال جمل الدنيا والأخرى خلاها تعبر تاركون يا حبايب العوافي والرضايب واسعفونا بالمظالم لاحظوا في كل حالة يا مجمل لا تحمل فإن عادتك الجمال جمل الدنيا والأخرى خلاها تعبر للزمن هذا عجائب قد بدت فيه الغرايب فعسى من ذي المصايب يحفظ الوادي رجالا يا مجمل لا تحمل بل عادتك الجمال جميل الدنيا والأخرى خلاها تعبر نشتكي يا سادتي جمل زمن الهم والغار تمموا قولوا لنا تام فالأب يرحم عيالا يا مجمل لا تحمل خلى عادتك الجمال جمل الدنيا والأخرى خلاها تعبر ذلكوا هيا بغرام في العدو تشعل